Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya akan beri judul firman Tuhan, ketika Tuhan berkata, Ayeka, aku menjawab Hineni. Kejadian 3 ayat yang ke-9. Mari kita baca Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, kita lihat dalam teks bahasa Ibrani, Wayikra Adonai Elohim elha Adam wa yomer lo ayeka. Nah, itu yang tadi saya tanya, jadi tema ketika Tuhan berkata, Ayeka, Ayeka. Ayeka itu artinya di manakah engkau? Nah, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Di manakah engkau? Di manakah saudara? Ayeka. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, kepada manusia di dalam ayat ini. Ayeka, di mana engkau? Saat itu Adam dan Hawa sedang bersembunyi di belakang pohon. Seharusnya Adam dan Hawa menjawab, aku ada di sini Tuhan. Itu Hineni. Hineni itu artinya aku di sini. Nah, demikian harusnya. Waktu Tuhan berkata, di mana engkau? Kita harus menjawab, Hineni. Aku di sini Tuhan. Waktu Tuhan bertanya, Ayeka, saudara harus berkata, Hineni. Orang yang berada di hadirat Tuhan selalu berkata kalau Tuhan panggil, Hineni. Kalau Tuhan panggil, dia jawab, aku ada di sini Tuhan. Aku ada di sini ya Tuhan. Nah, Kejadian 22 ayat yang ke-1, kalau Abraham dipanggil oleh Tuhan, dia selalu menjawab Hineni. Kalau saudara membaca Kejadian 22 ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ya Tuhan ini di teks New King James ditulis here I am. Tetapi di dalam teks Ibrani dibilang Hineni. Nah, Abraham jawab Hineni. Walaupun ini tentang ujian, Abraham selalu jawab Hineni. Nah, saudaraku, itulah sebabnya Allah memberikan banyak hal, perkara-perkara yang indah kepada orang yang selalu berkata Hineni. Kejadian 22 adalah perkara yang indah. Kalau Abraham tidak bisa berkata Hineni, dia tidak akan mengalami ujian yang indah ini. Sebab akhirnya Allah bersumpah kepada Abraham. Saudara, ini menunjukkan Abraham itu ada di dalam hadirat Tuhan. Abraham selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita pernah dengar nyanyian, hadiratmu, hadiratmu, penuh damai. Saudara, hadirat Tuhan penuh damai. Hadirat Tuhan penuh sukacita. Hadirat Tuhan itu indah. Kita perlu hadirat Tuhan. Hanya orang yang selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan, dia berkata, aku di sini Tuhan. Aku ada di sini. Saudara, seharusnya Adam juga berkata begitu. Waktu Tuhan panggil, Aheka, Adam harus berkata, Hineni. Mungkin dulu-dulu Tuhan bertanya, Adam, Hawa, di mana engkau? Adam dan Hawa berkata, aku di sini Tuhan. Tapi kali ini, waktu Tuhan berkata, Ayeka, di manakah engkau? Mereka bilang, aku takut, aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudaraku, Tuhan ingin kita selalu berada dalam hadirat-Nya. Selalu berada di depan Dia. Selalu menunjukkan bahwa aku ada bersamamu Tuhan. Saudara, kalau saya memperhatikan kata Ayeka,
ternyata di dalam kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 itu ada kata eika. Memang beda ya, aika dengan eika. Tetapi saudara, bahasa Ibrani itu tidak ada huruf vokal, semua konsonan. Konsonannya sama. Kalau konsonannya sama, biasanya itu berkaitan. Sehingga kalau kita baca saudara atau kitab Ratapan dalam bahasa Ibrani eika namanya. Kitab Ratapan dimulai dengan kata eika. Ya biasa diterjemahkan bisa bagaimana atau how atau where. Tetapi saudara, di dalam kitab Ratapan walaupun diterjemahkan dekat kata eika, itu mengandung kata satu jeritan, ratapan. Kalau kita baca Ratapan di satu ayatnya yang ke-1, maka saudara menemukan betapa terpencilnya kota itu. Di Alkitab TB terjemahan baru dikatakan betapa terpencilnya kota itu. Diganti kata eikah ditulis dengan kata betapa terpencilnya. Sedangkan di dalam New King James, how lonely. Saudara dikatakan betapa sunyinya. Kita lihat di sini. Nah, itu yang ada. Eika. Itu adalah satu jeritan ratapan nada yang duka. Kalau saya cek di teks Ibraninya, Eika ditulis. Eika yasbah. Nah, barat hair rebet m. Nah, saudara kita lihat, perhatikan kata ayeka itu hurufnya sama dengan eika. Nah, ini menunjukkan bahwa pada waktu Tuhan mencari Adam dan Hawa, itu dengan satu nada, ratapan. Nada kesedihan yang amat dalam. Jadi pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, keluar dari hadirat Tuhan, mereka bersembunyi dan Tuhan mencarinya dengan nada yang sedih. Adam dan Hawa telah undur dari hadirat Tuhan dan Tuhan telah kehilangannya. Saudara, apakah Adam dan Hawa tidak percaya lagi kepada Tuhan? Tidak, saudara. Adam dan Hawa masih percaya kepada Tuhan. Tetapi Adam dan Hawa telah keluar dari hadirat Tuhan, telah undur. Dan Tuhan mencarinya dengan nada yang sedih. Mengapa kamu keluar dari hadiratku? Adam, Hawa, mengapa engkau keluar dari hadiratku? Betul masih percaya. Ada banyak orang Kristen percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau dia keluar dari hadirat Tuhan, maka Tuhan juga sedih. Saudara, Tuhan juga sedih. Itu saya sebut mereka masih percaya tapi keluar dari hadirat Tuhan. Kita adalah orang-orang yang selalu ada dalam hadirat Tuhan. Selalu ada bersama dengan Tuhan. Jadi ada orang yang percaya yang tidak ada dalam hadirat Tuhan. Biarkan saudara menjadi orang percaya yang kepada Yesus. Dan saudara tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Itu adalah satu hal yang indah. Tuhan ingin agar kita selalu berada dalam hadirat-Nya. Jika kita keluar dari hadirat-Nya, maka itu membuat hati Tuhan berduka dan meratap. Jangan biarkan Tuhan bersedih. Seorang saudara, Madam Guyon, dia mengatakan, jangan membuat Tuhan berduka. Itu artinya, jangan keluar dalam hadirat Tuhan. Baik kita lagi berdagang, baik kita di sekolah, baik kita lagi makan, baik kita lagi tidur, dimanapun kita berada, biar kita tetap berada dalam hadirat-Nya. Sangat penting tinggal dalam hadirat Tuhan. Dalam segala hal apapun, dimanapun berada, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Saudara tetap tinggal dalam. Seorang dosen saya, dia orang dari Korea, saudara.
Dia cerita pada waktu dia nonton pertandingan tenis, saudara, pertandingan tenis dia nonton. Dia nonton, tapi dia bilang, aku ada dalam hadirat Tuhan. Aku masih ada persekutuan dengan Tuhan. Bahkan dia nonton sambil merenungkan firman. Dia bilang seperti itu. Jadi saudara, dimanapun bisa. Kegiatan apapun boleh dilakukan, tetapi dalam hadirat Tuhan. Adam, Hawa, di manakah engkau? Adam, Hawa, ayeka. Dan Adam menjawab, Wayomer et koleka samati, began wa ira ki erom anoki wa ekafe. Saudara, Adam mengatakan, aku takut karena aku telanjang. Aku menyembunyikan diriku. Itu yang saya kasih huruf tebal ya. Wa ira ki erom anoki wa ekafe. Aku takut karena aku telanjang. Aku menyembunyikan diriku. Telanjang, kata Ibrani telanjang adalah erom. Erom. Erom memiliki dua kata dasar. Yang pertama aram. Aram itu artinya telanjang. Tetapi juga bisa berarti bertindak hati-hati. Jadi seringkali saudara, satu kata memiliki beberapa banyak arti. Tapi di sini memangnya artinya telanjang. Arti kata dasar yang kedua adalah ayar. Erom dari ayar. Hurufnya kayak seperti itu saudara, ayin, yod dengan res, aram, ayar. Artinya menderita. Menderita seperti menderita mau mati rasanya. Jadi penderitaan seperti mau mati. Ya, di teks Yunaninya agonia. Memang Adam dan Hawa itu telanjang. Itulah sebabnya dia mengambil daun-daunan untuk menutupi ketelanjangannya. Lalu kemudian Tuhan memberi pakaian. Tetapi Adam dan Hawa juga menderita. Setelah dia makan buah itu bukannya dia senang. Bukannya dia bersuka cita, tapi dia menderita. Orang yang berbuat dosa tidak akan senang. Tidak ada orang yang berbuat dosa senang. Orang yang berbuat dosa dia akan menderita. Aku takut, aku telanjang. Mengapa harus takut kalau telanjang? Kalau misalnya telanjang secara jasmaniah, bukankah Tuhan tahu seluruh hidup kita? Bahkan anatomi tubuh kita Tuhan tahu. Jadi ini bukan masalah ketelanjangan, tetapi masalah kesalahan dan kejahatan yang diperbuatnya. Sehingga dia mengatakan seperti itu. Ini masalah kesalahan dan kejahatan yang diperbuatnya. Adam dan Hawa dipenuhi oleh rasa bersalah. Sehingga tidak berani menghadap Tuhan. Dia dipenuhi dengan rasa bersalah. Dia tidak berani menghadap Tuhan. Itu yang ada. Jadi saudara, kita lihat. Betul dia mengatakan, aku telanjang. Aku tidak berani. Sebenarnya rasa bersalahnya itu yang mengejar-ngejar dia. Mengapa Allah berduka? Saudara, kita harus memahami tentang kasih Tuhan. Kasih itu berbagi. Kasih itu berbagi. Ketika seseorang laki-laki membuka hatinya kepada seorang perempuan, maka dia mempercayakan hatinya kepada perempuan itu. Atau ketika seorang perempuan dia mencintai seorang laki-laki, dia memberikan hatinya kepada si laki-laki itu. Sehingga hati laki-laki itu ada di hati si perempuan. Ketika si perempuan itu sedang bersedih, otomatis si laki-laki itu jadi sedih karena hatinya ada di sana. Ini yang namanya terbuka. Saudara tidak heran kalau si istri itu lagi sedih, suami itu ikut sedih. Walaupun dia mungkin mengatakan, oh tidak,
tetap dia akan terasa. Sebab apa? Sebab hatinya sudah ada pada dia diberikan. Saudara, sebab keduanya terbuka. Sehingga suami istri itu hatinya itu terbuka, saling ikat dengan yang lain. Kalau istri lagi susah, suami seringkali nggak bisa kerja di luar. Kenapa? Karena dia hatinya ada di pasangannya dan terbuka. Saudaraku, itu yang ada. Tetapi kalau kepada orang lain yang tidak terbuka, dia tidak akan merasakan hal itu. Itu yang kita lihat. Ketika suami menderita, istri merasakan seperti itu yang ada. Nah, problemnya karena hatinya terbuka. Jadi kalau orang berani mencintai seseorang, hatinya terbuka. Kalau orang yang dicintainya itu tidak menjaga hatinya, hati yang mencintainya, maka itu akan membuatnya dia terluka. Saudara. Jadi kalau misalnya si laki-laki ini mencintai si perempuan. Kalau si perempuan tidak menjaga hatinya si laki-laki, maka hati si laki-laki itu mudah sekali terluka. Saudara, Tuhan Yesus mencintai. Allah mencintai manusia. Karena demikian besar Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi Adam dan Hawa. Allah mencintai Adam dan Hawa. Sebab Allah sudah membuka hatinya kepada Adam. Dia buka hatinya kepada Adam. Sehingga ketika Adam makan buah yang dilarang Tuhan, hati Tuhan jadi luka. Dan Tuhan tahu bahwa Adam itu akan celaka dengan buah itu. Sebab itu Tuhan menjadi sangat menderita karena Adam dan Hawa. Dia menjadi sangat sedih. Demikian juga kalau seseorang yang dicintai Tuhan, yang sudah membuka hati dengan Tuhan, orang itu berbuat dosa melanggar, maka itu membuat hati Tuhan berduka cita. Maka itu membuat Roh Kudus itu sedih. Sebab apa? Sebab dia sudah membuka hati untuk kita. Apalagi Roh Kudus ada tinggal di dalam hidup kita. Itulah sebabnya saya mengatakan Allah mencari Adam dan Hawa dengan hati yang sedih. Ia mencari dengan sangat sedih dan duka cita. Kita harus memahami hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan demikian. Jika kita susah, saudara, maka Roh Kudus akan susah. Sebab apa? Sebab dia mengasihi saudara. Jika saudara susah, Roh Kudus susah. Itulah sebabnya kita usahakan untuk hal-hal yang sepele, hal-hal yang ringan, kita mengatakan, ya kita tidak mau susah. Supaya Roh Kudus tidak menjadi susah. Orang Israel di padang gurun terlalu kurang ajar, saya berkata. Kenapa? Karena dia bersungut-sungut hanya untuk hal makanan. Dan itu membuat hati Tuhan jadi turut susah, turut sedih. Memang kadang-kadang bahasanya Tuhan marah, murka. Sebenarnya lebih tepat Tuhan menderita karena orang Israel. Sebab dia mengasihi. Jika kita susah dan menderita, maka Roh Kudus juga menderita. Sebab ia tidak mau kita sedih. Saudaraku, Tuhan tidak mau saudara sedih. Tuhan tidak mau saudara berduka cita. Alkitab juga mengatakan, jangan berduka cita. Tuhan Yesus berkata juga yang sama, bahwa kita punya pengharapan dan iman untuk kita jangan berduka cita, jangan bersedih. Inilah yang dinamakan cinta, inilah yang dinamakan kasih. Allah sangat mengasihi kita dan Allah sangat mengasihi saudara. Saudaraku, ini yang ada. Jangan biarkan sedih. Ketika Adam dan Hawa makan buah, apakah Adam dan Hawa senang setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat? Saya katakan dia tidak senang. Tiba-tiba ada kesedihan yang amat di dalam dirinya. Ada ketakutan. Sedih karena dia bersalah. Sedih karena membuat Tuhan sedih. Ketakutan
karena tidak berani menghadap Tuhan dan ia bersembunyi. Allah sedih karena tahu harus berpisah dengan manusia. Allah tahu ini celaka. Lalu Tuhan panggil manusia. Adam, Hawa, ayeka, di manakah engkau? Tuhan panggil manusia untuk memberikan penghiburan, yaitu penebusan dosa. Tuhan tidak membuang Adam dan Hawa. Tidak. Kata dasar yang kedua dari kata erom atau telanjang, erom, saudara. Erom adalah penderitaan yang sangat. Agonia itu adalah penderitaan yang amat sangat. Waktu Tuhan Yesus ada di Getsemani, Lukas 22 ayat 44. Terjemahan teks Yunani mengatakan, agonia. Dia ketakutan. Lalu dia dalam pergumulan yang amat sampai keringatnya bertetesan darah. Itu yang disebut agonia. Agonia adalah penderitaan yang amat sangat yang dialami pada waktu dia ada di Getsemani. Dia memangnya sampai berkata, Bapak, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi itu bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Itu yang dinamakan agoni. Nah, kata agonia ini, itulah yang dialami oleh Adam dan Hawa saat makan buah itu. Penderitaan yang seperti itu. Dia ngalamin penderitaan sebab Adam dan Hawa belum pernah berbuat dosa. Itu adalah dosa pertamanya dia. Dan dia mengalami satu penderitaan, kesulitan. Jadi pada waktu dia bersembunyi, dia dalam ketakutan, dalam penderitaan, di dalam sengsara yang besar. Dia merasa tidak tahu dia harus bagaimana. Dia tidak tahu harus bagaimana. Itu yang dialaminya. Adam dan Hawa menderita karena kesalahannya di Taman Eden. Agonia. Yesus juga menderita agonia di Taman Getsemani. Apa yang Adam dan Hawa waktu itu mengalami. Dan itu akan menurun semua ke seluruh manusia. Sehingga manusia itu mengalami agonia penderitaan yang hebat. Bahkan sampai kematian yang kekal. Tetapi Yesus di Getsemani menanggung itu semua. Dan dia dieksekusi di kayu salib. Dia tanggung semua. Dan dia pikul semua ke penderitaan manusia itu. Yesus mengalami agonia, menanggung agonia yang besar sekali. Saudara, itu yang ada. Dulu Allah sangat berduka terhadap perbuatan Adam dan Hawa. Kemudian Yesus datang. Dia menebus segala penderitaan yang dialami oleh Bapa waktu itu. Dan juga oleh manusia. Sehingga waktu Bapa melihat Yesus, hatinya senang. Sebab Tuhan Yesus sudah bayar semua. Saudara, Tuhan Yesus sudah bereskan semua. Sehingga Bapa senang. Dan manusia yang percaya kepada Yesus senang. Itulah yang disebut Bapa dengan manusia diperdamaikan di dalam Yesus. Dosa dihapuskan oleh darah Yesus. Saudaraku, jangan kita keluar dari hadirat Tuhan. Sungguh, saudara percaya Yesus. Tapi Tuhan ingin juga saudara ada dalam hadirat-Nya. Ketika orang percaya keluar dari hadirat Tuhan, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan menjadi sedih. Seperti kesedihan di Taman Eden. Ia juga akan berkata kepada saudara, ayeka. Dan Tuhan ingin saudara menjawab, hineni. Saat ini engkau ada di mana? Apakah engkau ada dalam hadirat Tuhan? Apakah engkau ada dalam hadirat Tuhan? Atau tidak? Kembalilah datang kepada Tuhan. Pujilah Dia, sembahlah Dia. Katakan kepada Tuhan, hineni. Di manakah tempat persembunyian manusia?
Kejadian 3 ayat 8. Wait kabe ha Adam wa isto mipene Adonai Elohim betok et hagan. Saya tidak ambil lengkapnya, saudara. Bersembunyilah, wait kabe itu artinya bersembunyilah. Itu dalam bentuk tensis hitpael, artinya menyembunyikan dirinya. Adam dan Hawa menyembunyikan dirinya. Adam dengan istrinya bersembunyi terhadap Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Itu terjemahan baru, pohon-pohonan. Tapi dalam terjemahan Ibrani ditulis dengan kata, maka Adam dan istrinya menyembunyikan dirinya di hadapan Tuhan Allah di tengah-tengah Etz Hagan. Kata Etz itu bentuk singular. Berarti di tengah-tengah satu pohon di taman itu. Betok es Hagan. Hagan, gan itu taman. Di tengah-tengah taman, di tengah-tengah pohon taman itu. Terjemahan lain mengatakan semak-semak, bukan. Satu pohon. Sebab itu singular, artinya hanya satu pohon. Adam dan Hawa menyembunyikan dirinya di sebuah pohon. Kejadian 3 ayat 6 di dalam terjemahan lama ada kata sebatang pohon pengetahuan baik dan jahat. Sebatang pohon. Satu pohon. Di dalam teks Ibraninya juga pakai kata singular, satu pohon. Jadi saudara, di dalam teks, di dalam bahasa Inggris dikatakan a tree, satu pohon. Nah, mereka bersembunyi di balik pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi pada waktu Allah jalan, lalu mereka takut dan mereka sembunyi di balik pohon itu. Di manakah manusia menyembunyikan dosa-dosanya? Logika. Logika dipakai untuk menutupi ketelanjangannya. Dia mengatakan, oh gak apa-apa. Dia berusaha menghilangkan rasa bersalahnya dengan menyembunyikan dirinya, dengan menutupi, oh tidak apa-apa. Padahal Tuhan mengatakan celaka. Padahal Tuhan mengatakan celaka dengan sedih. Tapi orang itu mengatakan, oh tidak apa-apa, tidak apa-apa. Manusia memakai logikanya untuk menyembunyikan dirinya. Ini yang membuat juga Tuhan sedih. Dan Tuhan mengatakan, Adam, Hawa, di manakah engkau? Ahyeka. Logika harus diserahkan kepada Tuhan. Pemahaman pemikiran harus diserahkan kepada Tuhan. Logika harus menaati Tuhan. Akhirnya Adam dan Hawa keluar dari persembunyian. Dan Tuhan memberikan pakaian dari kulit. Saat itu ada korban yang disembelih di Taman Eden. Ini melambangkan nanti Kristus. Kejadian 3:21, pakaian kulit diberikan. Tuhan memberikan jubah yang panjang. Kenapa saya tulis jubah yang panjang? Karena kanet, jadi dari kata kanetut, saudara, katunet, saudara, kata katunet itu artinya jubah yang panjang. Katunet jubah yang panjang. Terbuat dari kulit untuk menutupi ketelanjangannya. Pada waktu Yakub memberikan pakaian kepada Yusuf, pakaian yang beraneka warna, itu juga disebut dengan nama katunet. Ya, saudara. Katunet itu dikasih sama. Itu jubah yang panjang. Cuman yang Yusuf pakai berwarna-warni. Tetapi ini yang diberikan adalah dari kulit. Cuman ini juga jubah yang indah. Yang diberikan kepada Adam dan Hawa adalah jubah yang paling indah. Saya rasa lebih indah dari jubah yang diberikan Yakub kepada Yusuf. Sebab ini adalah jubah penebusan. Jubah tanda kamu hidup. Kamu ditebus. Mereka dibungkus oleh penebusan darah Kristus.
Waktu Yusuf memakai jubah itu, lalu dia keluar, semua orang melihat dan iri karena penuh jubah yang sangat indah. Tetapi saudara, Adam dan Hawa mendapat jubah penebusan, pakaian penebusan. Mereka dibungkus oleh penebusan darah Yesus. Nah, lalu kemudian Adam menyebut istrinya Hawa. Hawa. Karena Adam mengerti bahwa ada penebusan. Hawa. Hawa terdiri dari 3 huruf, yaitu ket, waw, dengan he. Dalam bentuk piktograf, ket itu lambang manusia dengan Allah. Satu ikatan antara manusia dengan Allah. Karena dari bentuknya saudara, ini adalah Allah dan ini adalah manusia. Manusia kepada Allah atau Allah kepada manusia dan manusia kepada Allah. Kita lihat. Ket adalah huruf ke-8 dari abjad Ibrani. Angka Ibrani itu angka yang baru, awal baru. Maka sekarang Adam dan Hawa mulai satu hidup dengan cara yang baru, cara yang lain. Bukan lagi saudara mereka ada di Eden, tapi mereka sudah keluar dari Eden. Tetapi Tuhan menyertai dia. Yang pertama yang dipakai adalah pakaiannya. Dibungkus oleh pakaian. Seperti Paulus mengatakan membungkus dirimu dengan pakaian. Saudara, itu yang ada. Sekarang mereka keluar dengan pakaian. Adam dan Hawa mulai hidup di luar Taman Eden. Memakai baju kulit dari Tuhan. Walaupun mereka tidak ada di Taman Eden, tetapi janji penebusan itu ada. Tuhan mengatakan ada janji penebusan, saudara. Dan dia jalan, dia pakai. Inilah pakaian kekudusan. Saudaraku, bukan hanya Adam dan Hawa itu berpakaian saja, tetapi Tuhan juga mengingatkan untuk dia kembali dalam hadirat Tuhan, untuk tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena kata ket itu juga mengandung arti kata kekudusan. Jadi Tuhan ingin kita ada dalam kekudusan. Kesimpulannya, saudaraku, Tuhan ingin kita selalu tinggal di hadirat-Nya. Jangan keluar dari hadirat Tuhan. Mungkin saudara menganggap, oh biasa. Tidak, saudara. Tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Tetap tinggal dalam hadirat. Tetap tinggal dalam hadirat. Saudara, Pendeta Lester Sumrall pernah bercerita begini. Suatu kali dia mengunjungi pendeta Smith Wigglesworth di Inggris. Dia masih muda waktu itu, sedangkan pendeta Smith sudah 70-an. Lalu kemudian dia datang, si anak muda ini dengan pakai topi, saudara. Lalu dia bawa payung. Lalu dijepit lagi dia bawa koran hari ini. Lalu dia masuk ke dalam rumah si Smith, dia ketok pintu. Waktu dibuka pintu, pendeta Smith itu ngeliatin, lalu dia berkata, apa yang dipegang itu kamu? Koran hari ini. Singkirkan koran itu. Aku tidak mau berita Hitler, Nazi masuk ke rumahku. Itu pada waktu tahun-tahun itu, saudara. Lalu kemudian dia pergi, dibuang. Lalu dia masuk. Si Sumrall kepengen si Smith ini mendoakan dia atau pokoknya membagi sesuatu. Tapi tidak ngomong apa-apa. Dia cuma mengatakan, kamu duduk anak muda, aku mau baca Alkitab. Lalu dia baca Alkitab. Setelah dia baca Alkitab, lalu dia berkata, kita berdoa. Dia berdoa kira-kira 1 jam, saudara, atau 1 jam lebih. Dia doa. Setelah selesai, kamu pulang. Besok boleh datang lagi. Dia pulang, saudara. Tapi dia bilang, hatiku hari itu dibakar habis. Besoknya dia datang, dia baca Alkitab, Smith, doa, pulang. Tapi hatiku dibakar. Saudara, saya baca hal itu, saya mengatakan, ya, harus kita begitu. Saya mengatakan ke Tuhan, aku juga rindu yang demikian Tuhan.
Kita baca, lalu orang terbakar oleh bacaan itu. Lalu kemudian doa, hadirat Tuhan kuat datang. Itulah orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau tinggal dalam hadirat Tuhan. Orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan adalah orang yang indah. Orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan akan tidur dalam naungan Allah yang kekal. Ketika Tuhan bertanya kepada saudara, ketika Tuhan bertanya kepada kita, "Ayekah?" Saudara jawablah, "Hineni, aku ada di sini Tuhan." Tapi benar saudara, bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Oh saudara, indah. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami ingin ada dalam hadirat-Mu. Kami ingin tinggal dalam hadirat-Mu. Kami ingin bersama Engkau ya Tuhan. Hari ini Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Kami rindu Engkau. Hadirat-Mu turun. Hadirat-Mu turun. Hadirat-Mu turun. Hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Setelah dengar firman ini, dimanapun kami ingin ada dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami rindu Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Amin.